Percaya nggak kalian, kalau impian dapat diwujudkan berdasarkan apa yang kita pikirkan? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay, akhirnya tuh aku senang banget karena bisa filming lagi setelah 2 minggu aku tuh mengistirahatkan diri aku. So ya, semoga kalian nonton video aku suka karena sesuai judul yang udah kalian baca, aku tuh mau ngasih motivasi ke kalian, semangat ke kalian berdasarkan pengalaman aku, dan aku rasa ini perlu aku sampaikan ke kalian semua. Jadi kenapa aku tuh buat konten ini? Kemarin itu kan aku di tahun 2020 di bulan Desember aku tuh kan beli iPhone 12 Pro, dan itu pakai uang aku sendiri, Masya Allah. Dan aku tuh seketika ingat impian aku 4 tahun yang lalu. Aku tuh punya keinginan, dan ini tuh berhubungan dengan kejadian saat ini. Penasaran ceritanya kayak apa? Nonton video aku sampai habis ya. Oke, baiklah, jadi sebelum kita ke tipsnya, aku tuh mau cerita dulu. Nah, waktu aku beli iPhone 12 Pro ini kan aku beli pakai uangku sendiri kan. Terus terlintaslah di pikiran aku, dan aku tuh mikir, 1 tahun terakhir ini tuh aku udah beli barang apa aja sih pakai uang aku, dan ternyata udah sebanyak itu, dan udah puluhan juta, dan aku tuh ingat banget sama mimpi aku 4 tahun lalu. Nah, apa aja barang-barangnya biar nggak dibilang bohong atau kayak gimana, aku bakal kasih tahu dulu ke teman-teman. Di sini aku nggak pamer sama sekali, tapi cuma ngasih bukti ke kalian agar apa yang aku omongkan itu bukan hanya sekedar halu doang gitu kan. Jadi di awal tahun 2020 aku tuh beli iPhone 11, itu pakai uangku sendiri. Terus aku beli iPad generasi 7, itu tuh adalah generasi paling terbarunya di tahun 2019. Karena generasi ke-8-nya itu kan belum keluar kan. Terus selanjutnya ada rezeki lagi, aku beli MacBook Pro terbaru di tahun 2020, sampai sekarang masih terbaru. Terus lanjut lagi aku beli iPad Pro yang tahun 2020 yang terbaru juga. Sebelumnya iPad 7 aku jual dulu, baru aku beli iPad terbaru ini. Dan terakhir inilah aku beli di tahun 2020, yaitu iPhone 12 Pro. Jadi banyak hal yang aku lewatin hingga saatnya aku tuh bisa beli apa yang aku inginkan. Nah, beberapa barang yang aku tunjukkan ke kalian itu adalah kayak reward untuk diri aku sendiri setelah aku tuh melewatin pencapaian ini. Aku yakin kita nggak usah munafik ya, pasti akan ada keinginan seseorang itu pengen beli ini, beli itu ketika dia udah punya uang sendiri. Dan aku tuh mau ngasih tips ke kalian bahwa ini tuh penting banget, kalian harus tahu dan harus kalian lakukan. Apa aja kira-kira? Baiklah, kita langsung aja ke tipsnya. Pertama, mindset atau apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi pada hidup kita. Jadi kayak gini ceritanya. Jadi 4 tahun yang lalu itu aku masih anak sekolah yang baru aja lulus, terus masuk kuliah, terus udah punya pemikiran aku harus punya uang sebelum aku lulus. Aku harus punya uang, penghasilan, dan aku harus bisa mewujudkannya di usia muda. Kenapa aku bisa sampai berpikir seperti itu? Karena waktu itu aku tuh masuk di jurusan dimana jurusan itu tuh aku nggak tahu kehidupan kuliahnya tuh seperti apa, kerjanya nanti tuh seperti apa, tuh aku nggak tahu prosesnya seperti apa. Ketika aku masuk ke jurusan itu, aku mulai tahu, dan aku akhirnya memikir, wah ini nggak bisa. Kalau aku baru punya uang setelah lulus, itu bakal lama banget. Artinya mungkin udah mendekatin usia 28-30 mungkin aku baru bisa punya uang, dan itu sangat bertolak belakang dengan keinginan aku. Jadi aku tuh bertekad aku harus udah punya uang atau punya penghasilan sendiri sebelum aku lulus. Dan ini adalah poin yang paling penting yang harus kalian ketahui. Jadi ini tuh kutipan dari Shirley Anavita. Perhatikan apa yang kalian pikirkan karena akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kalian ucapkan karena akan menjadi tindakan, menjadi action. Perhatikan apa yang kita lakukan karena jika dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi habit, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, mulai dari membuka mata dan menutup mata kembali, karena dialah yang akan menjadi karakter kita.
Perhatikan karakter kita, karena demikianlah akan menjadi takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan akan menjadi takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan Allah. Urusan kita adalah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Dan itu tadi kutipan dari Sherly Anavita yang menurut aku ini benar banget dan benar-benar terjadi di kehidupan aku. Dan menurut aku kalian harus memahami setiap kata yang aku ucapkan tadi, karena itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Tips kedua, ingat, semua orang sukses itu berawal dari fase yang paling bawah dan berdasarkan pengalaman yang ia sudah lewatin. Jadi nggak ada tuh yang kalian lihat sekarang itu bim salah bin langsung jadi. Jadi semua orang itu ngelewatin fase-fasenya dan pastinya berawal dari bawah. Dan aku tuh juga setuju banget sama kata Sherly Anavita ini. Jadi ini tuh menurut aku benar juga. Ini aku bacain ya, jangan salahkan mereka dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, menjadi habit, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang. Alhasil, mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Dan itu benar banget, aku tuh ingat dulu aku tuh masih kecil suka banget, contohnya tuh kayak gini ya. Jadi waktu aku dikasih handphone BB, aku tuh suka banget mengkoleksi tema BB itu kan. Jadi akhirnya aku tuh kepikiran kenapa aku nggak jual aja kan, daripada aku tuh beli terus. Akhirnya aku memutuskan untuk beli aplikasi ini, yaitu menjadi resellernya gitu kan. Akhirnya aku tuh punya link aplikasi ini yang bisa aku jual. Dan ternyata alhamdulillah aku tuh cuma promosikan di Facebook pada saat itu. Aku udah punya pulsa 1 juta. Itu aku masih SMP loh guys. Aku udah kepikiran kayak gitu. Jadi setiap apa yang aku suka, apa yang orang suka, yang aku punya, aku selalu uangkan, yaitu aku jual. Ada orang yang suka sama kacamata aku bilang beli sama aku jual juga. Ada yang suka sama jilbab yang aku pakai, aku buat, aku bisa jual juga ke mereka. Terus aku tuh juga suka mengkoleksi case. Akhirnya case itu aku jual juga dan banyak juga yang beli. Jadi semua itu berawal dari kecil, dari aku udah menerapkan dan memahami situasi tersebut dan aku uangkan. Sampai saat ini, akhirnya aku tuh memutuskan buat konten YouTube ini itu melihat situasi sekarang ternyata orang lebih senang main YouTube kan untuk menghasilkan uang. Dan akhirnya aku coba-coba, aku beli kamera itu dari hasil online shop, aku jualan. Waktu kuliah itu aku jualan, aku tuh giat banget untuk bisa beli kamera karena orang tua aku nggak mampu belikan aku kamera. Akhirnya aku memutuskan untuk buka usaha online shop, jual masker. Alhamdulillah terkumpulkan selama 3-4 bulan aku udah bisa beli kamera Canon EOS M10 dan akhirnya aku gunakan sebaik mungkin untuk buat konten YouTube, ikut lomba vlog dan alhamdulillahnya menang dan bisa sampai ke titik ini. So, aku mau kalian itu bisa menanamkan mindset yang baik ke diri kalian untuk bisa mewujudkan takdir yang baik juga kepada diri kalian. Tips ketiga, seberapapun nanti penghasilan kalian, pendapatan kalian, dan seberapa besar pun uang jajan kalian, jangan pernah lupa untuk sedekah. Karena penghasilan kalian atau uang jajan kalian dapatkan itu pasti ada titipan. Bukan untuk kalian aja, tapi juga titipan untuk orang lain, untuk orang yang di sekitar kita. Jadi, insya Allah, sedekah itu gak pernah buat orang menjadi miskin. Gak akan pernah, tapi sebaliknya. Terus yang keempat, yaitu lakukanlah sebuah kegiatan yang emang benar-benar passion kalian. Gak usah kalian dengar kata orang A, kata orang B. Jangan pernah. Lakukanlah passion kalian. Banyak banget orang di sekitar kita melakukan kegiatan secara berulang-ulang hingga akhirnya mereka itu lupa dengan passion yang mereka punya. Dan yang kelima yaitu jangan lupa untuk semangat, karena pasti selama fase dimana kalian itu udah mulai mau merintis sesuatu atau punya impian sesuatu, pasti setiap perjalanan itu tuh kalian bakal mengalami titik dimana capek, terus kayak mau putus asa, itu pasti bakal ada. Ingatlah, aku yakin setiap orang tuh bakal ngerasain capeknya dunia, bakal capeknya ngerasain kerja, tapi jangan pernah untuk berputus asa. Tips
keenam, yaitu ikutin perkembangan saat ini. Nah, jadi ini tuh penting banget, harus kalian coba juga dan sangat membantu. Jadi apa itu? Yaitu aplikasi Buzzmate ataupun Kezin. Kalian harus benar-benar coba aplikasi ini, karena aplikasi ini tuh benar-benar nyata, benar-benar dibayarin. Termasuk aku tuh setiap harinya tuh dibayar 400.000. Jadi kalau dikalikan 30 hari, aku udah dapet 12 juta per bulannya. Jadi dari aplikasi tersebut akhirnya aku gunain, aku tabung buat tabungan darurat. Nah, aku tuh berharap teman-teman bisa gunain aplikasi ini. Kalian bisa download di iOS ataupun di Android. Jadi kalau di iOS itu namanya Buzzmate, kalau di Android namanya Kezin. Kalian wajib banget download, terus gunakan kode undangan aku. Nanti bakal aku cantumin di sini. Karena setiap teman-teman yang pakai kode undangan aku itu bakal dapetin koin 8.000 di akun kalian. Nah, dari koin tersebut, setelah mencapai target itu bisa kalian jadikan uang. Jadi lumayan banget kan gitu kan. Caranya adalah kalian cukup baca berita dan rajin. Jadi kalau kualitas baca kalian itu bagus, kalian bisa dapat setiap baca berita itu 75 koin. Jadi maksimal sehari itu kalian bisa dapetin 11.000 koin. Kebayang gak sih kalau 30 hari atau sebulan kalian lakukan baca berita, kalian udah bisa dapet 300-an koin yang bisa kalian tukarkan. Belum lagi ditambah dengan kode undangan, belum lagi koin dari kuis, game, atau sebar link artikel, itu kan dapat koin lagi gitu kan. Jadi harus banget kalian coba aplikasi ini dan pakai kode undangan aku dan baca berita setiap harinya. Harus benar-benar baca, jangan nge-scroll aja, karena sayang banget gitu kan. Seharusnya bisa dapat 75 koin setiap baca berita, ini cuma 25. Jadi aku saranin beritanya benar-benar dibaca, dan kalian bisa banget nih coba aplikasi ini untuk memenuhi keuangan kalian. Dan gak kerasa videonya udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, terus di komen, dan juga di subscribe. And see you next time, next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.